Gubernur Maluku Murad Ismail membuka roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup Digital pada Rabu 25 Agustus 2021 secara daring. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi Maluku. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Koordinator Startup Digital Kominfo Republik Indonesia Sony Hendra Sudaryana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sandi Awatimena, dan dimoderatori oleh Vianney Huwae selaku penyiar 3M Radio. Bertindak selaku narasumber Reza Valdo Maspaitela, founder dan CEO PT Valdo Investama, dan Ihsan Tualeka selaku founder dan CEO Indo East Network yang turut dihadiri oleh perwakilan 30 organisasi kepemudaan yang ada di Maluku di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan startup sama halnya seperti usaha kecil lainnya, tetapi yang membedakannya ialah startup memanfaatkan majunya teknologi digital, terutama dalam transaksi, pemasaran, dan juga distribusi. Upulatu Maluku itu juga mengatakan bahwa dalam menyikapi bonus demografi di tahun 2030 nanti, di mana jumlah penduduk dengan umur produktif jauh lebih besar dan diprediksi penduduk produktif dengan usia 15 hingga 64 tahun akan mencapai 70%, sedangkan sebanyak 30% adalah penduduk tidak produktif. Untuk itu, kaum milenial harus mempersiapkan diri agar dapat bersaing di dunia kerja dan pasar internasional, di mana salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah dengan menyelenggarakan program 1000 Startup Digital. Ia mengharapkan kaum milenial dapat memanfaatkan kesempatan ini guna menggali potensi mereka. Adik-adik para milenial Maluku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam menyikapi bonus demografi di tahun 2030 nanti, di mana jumlah penduduk dengan umur produktif jauh lebih besar, diprediksi jumlah usia angkatan kerja usia 15 tahun sampai 64 tahun akan mencapai 70%, sedangkan sebanyak 30% adalah penduduk yang tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri agar dapat bersaing di dunia kerja dan pasar internasional. Salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah program 1000 Startup Digital dalam mendorong anak-anak muda agar mau mencari dan menemukan platform digital. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik dan mendukung program ini sebagai gubernur. Saya berharap adik-adik milenial dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Dengan startup digital, peluang usaha semakin terbuka lebar karena tiap orang dengan mudah dapat memasarkan produk dan layanan secara online sehingga ke mancanegara tanpa harus membuka toko atau lapak. Pada kesempatan tersebut juga Sudaryana menyampaikan Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, dan dalam bonus ini jumlah masyarakat usia produktif semakin banyak, yang diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat, dan diprediksi puncaknya akan terjadi pada tahun 2028 sampai 2030. Dan jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat memberikan hal buruk bagi sebuah negara. Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi. Dalam bonus demografi, jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak, sehingga harapannya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa meningkat. Di Indonesia sendiri, bonus demografi ditaksirkan mulai terjadi mulai tahun 2020 kemarin, Pak, hingga nanti di 2030. Dan puncaknya akan terjadi di 2028 dan di 2030. Oleh karena itu, pemerintah daerah, dan kita sendiri masing-masing harus siap dalam menghadapi bonus demografi ini. Berbagai dampak positif bisa kita dapatkan jika dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, skill-skillnya kita siapkan. Jika tidak, hal yang terjadi justru sebaliknya. Jika tidak ada lapangan kerja yang memadai, maka bonus demografi justru akan menyebabkan ledakan pengangguran. Mungkin kalau kita ngelihat, Pak, di Maluku, kalau di kafe-kafenya udah bermunculan, itu salah satu indikator bahwa sedang menikmati bonus demografi, karena anak-anak muda kan sering nongkrong di kafe. Kemudian digitalisasi juga menyebabkan banyak
hilangnya pekerjaan-pekerjaan. Contoh, kalau di Jakarta semua udah banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin dan aplikasi. Perbankan sebelum pandemi udah mem-PHK 50.000 orang, digantikan dengan mesin ATM store tunai, kantor cabang banyak yang ditutup, apalagi nanti sudah pandemi ketika orang lebih biasa dengan digitalisasi. Nah, kita melihat banyak bagaimana juga ekonomi diselamatkan oleh startup. Kalau di 98, krisis 98 dan 2008 yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah UMKM. Nah, kalau di pandemi ini yang dihantam pertama UMKM. Tapi salah satu faktor yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah startup itu sendiri. Di tempat yang sama, Watimena dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya tentu akan turut memberikan dukungan untuk pengembangan ekosistem startup secara lokal, terutama bagi para pemuda ataupun milenial. Semua itu diupayakan agar pemanfaatan inovasi teknologi oleh startup dapat dimanfaatkan secara meluas, agar dengan demikian inovasi berbasis teknologi digital ini bisa menyasar berbagai kalangan, terutama milenial Maluku, sehingga dapat membantu terdorongnya kemandirian ekonomi lokal. Kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tentu akan turut memberikan dukungan bagi pengembangan ekosistem startup secara lokal, terutama bagi para pemuda atau milenial. Semua itu diupayakan agar pemanfaatan inovasi teknologi oleh startup dapat dimanfaatkan secara meluas. Dengan demikian, inovasi berbasis teknologi digital akan dapat menyasar berbagai kalangan, terutama milenial Maluku, sehingga dapat membantu terdorongnya kemandirian ekonomi lokal. Bagi generasi muda Maluku atau siapapun yang sudah melek teknologi, inilah saatnya mengembangkan diri dengan mempelajari skill-skill yang dibutuhkan untuk bersaing secara global. Bukan hanya sekedar melek teknologi, tetapi juga fasih dalam teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat tentu perlu diimbangi oleh jumlah ahli yang meningkat pesat pula. Usaha tiap individu dalam menyesuaikan diri menghadapi era ini akan menjadi kekuatan besar dalam pembangunan pada umumnya dan pengembangan kemampuan daya saing yang kompetitif pada khususnya. Sekali lagi kami menyambut baik hadirnya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini. Semoga dengan ini akan lahir inovator-inovator muda di Maluku yang turut menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Mari kita bangun Maluku. 1000 solusi, 1000 inovasi, 1000 karya untuk satu Indonesia Raya.